Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Dan video kali ini kita akan membahas soal PAS atau penilaian akhir semester 1 bahasa Inggris kelas 7 semester tahun lalu maksudnya ya, yaitu tahun 2019. Oke, karena soalnya sangat banyak, mari kita langsung saja ke nomor 1. Oke. Ini kalau dilihat-lihat masih persis sama soal UTS kemarin ya. Ada dialog. Terus kalau di sini ya ini kelihatannya soalnya hampir mirip dari UTS kemarin. Oke, kita langsung baca sama-sama. The text is for question number 1 and 2. Teks berikut untuk nomor 1 dan 2. Oke, kita baca. Good morning sir. Selamat pagi Pak. I'm Lydia. Saya Lydia. I'm not very well today. Saya sedang tidak enak hari ini, atau intinya tidak enak badan seperti itu ya. Kemudian I'm sorry, maaf, I can't go to extra lesson. Aku tidak bisa pergi ke extra lesson, itu kayak les gitu ya. I'm very glad if you permit me. Saya sangat senang jika Anda mengizinkan saya. Nah, soal nomor 1 yaitu what is the intention? Nah, lagi-lagi kan soalnya sama, menanyakan intention atau tujuan of Lydia speaking. Dari teleponnya Lydia ini tujuannya apa? Oke, kita lihat jawaban A. To introduce someone, untuk memperkenalkan seseorang. Kurang tepat ya. Kalau B, to show her identity, untuk menunjukkan identitasnya. Kurang tepat juga. Kalau C, to ask for an apology, untuk meminta sebuah permintaan maaf. Permintaan maaf di sini ada kata I'm sorry ya, bisa jadi juga kalau permintaan maaf. Kalau D, to take leave. To take leave itu bisa pamitan atau izin. Nah, berarti kan di sini I'm sorry, maaf, I can't go to extra lesson. Aku atau saya tidak bisa pergi ke les. I'm very glad if you permit me. Saya sangat senang jika Anda mengizinkan saya. Berarti ini minta izin. Berarti yang lebih tepat adalah yang D ya, bukan yang C. Selanjutnya nomor 2, which sentence? Kalimat yang mana tells us about Lydia's feeling, yang memberitahu kita mengenai Lydia's feeling. Feeling itu perasaan, yang memberitahu kita mengenai perasaan Lydia. Yang A, thank you, tentu bukan ya. Kalau B, I'm Lydia, ini apalagi, ini bukan menunjukkan perasaan. Kalau C, I'm not very well today, saya sedang tidak enak hari ini. Ini bisa juga. Kalau yang D, I'm very glad if you permit me. Saya sangat senang jika Anda mengizinkan saya. Nah, kalau yang D ini emang ada kata glad yang artinya senang. Tapi itu pun kalau bapaknya ini mengizinkan dia untuk izin ya. Berarti ini dia belum merasa senang. Ya, berarti yang jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Oke, selanjutnya soal selanjutnya nomor 3. It is about 3 PM. Ini sekitar jam 3 PM atau sekitar jam 3 sore ya. Anto meets Mr. Agus. Anto bertemu dengan Pak Agus on the way home from school. Saat jalan pulang dari sekolah. Kemudian pertanyaannya adalah what does Andy probably say to Mr. Agus? Apa yang kira-kira Andi katakan ke Pak Agus? Ini jam 3 sore, berarti tidak mungkin good morning ya. Good afternoon itu selamat siang, good evening selamat sore, dan goodbye adalah sampai jumpa. Jadi yang benar, karena ini waktu sore, berarti good evening. Oke, lanjut nomor 4 dan 5. The text is for questions number 4 and 5. Teks berikut untuk nomor 4 dan 5. Randy is in Bantul now. Randy sekarang ada di Bantul.
his mother and father live in Jakarta. Ayah dan ibunya tinggal di Jakarta. He misses them so much. Dia miss dari kata miss, merindukan mereka. Sangat merindukan mereka. So, jadi he makes a phone call. Jadi dia menelpon and greets his mother by phone. Dan kemudian dia menyapa ibunya di telepon on Sunday morning, di Minggu pagi. Oke, pertanyaan nomor 4. What will Randy probably say? Apa yang Randy kira-kira katakan, kemungkinan katakan to greet his mother, untuk menyapa ibunya? Oke, lihat ini di sini waktunya adanya Sunday morning. Oke, jadi kira-kira sapaan di pagi hari itu seperti apa? 1. Atau A. Good morning ma'am, how are you? Selamat pagi bu, bagaimana kabarmu? I'm sorry, jelas bukan. Thanks for your attention, malah terima kasih atas perhatian anda. Ini kurang tepat. By mom itu pamitan ya, berarti yang lebih tepat yang A. Nomor 5, why does Randy make a phone call? Kenapa Randy membuat make a phone call itu intinya menelpon begitu ya? Because, karena apa? Ini dia. He miss them so much. Dia merindukan mereka. Jadi he makes a phone call. Jadi dia menelpon. Jadi alasannya dia menelpon adalah karena merindukan orang tuanya. Jadi jawaban yang benar adalah kalau A, he lives in Bantul, karena tinggal di Bantul. Kurang tepat. Karena his parents miss Randy, karena orang tuanya merindukan Randy. Bukan ya, seharusnya Randy yang merindukan orang tuanya. Kemudian yang C, he miss his parents. Dia merindukan orang tuanya. Nah, ini baru benar. Yang C, selanjutnya nomor berapa ini? Oh iya, nomor 6 dan 7. Ini teks untuk nomor 6 dan 7 berarti. Anto and Danny are playing cricket on the street. Anto dan Danny bermain kriket di jalan. Kriket itu semacam baseball ya. Tapi kalau di Indonesia nggak ada. Jadi anggap aja mereka sedang bermain sesuatu, namanya kriket. Kemudian suddenly itu tiba-tiba the ball hits Mr. John's window. Bolanya mengenai window itu jendela ya, jendelanya Pak John. Kemudian pertanyaannya adalah what will they probably say? Apa yang akan mereka kemungkinan katakan to ask for an apology, untuk meminta maaf ke Pak John, ke Mr. John. Nek minta maaf berarti I'm sorry, bukan? Nah, di sini yang mana yang ada kata sorry? Ya, yang D. Pokoknya apology itu minta maaf. Nomor 7, what will Mr. John probably say? Apa yang akan Pak John kemungkinan katakan to response, untuk merespon their apology, untuk merespon permintaan maaf mereka, yaitu Anto dan Danny. Oke, kalau ada yang minta maaf, kemudian dijawab apa? Kalau A, it's okay but be careful next time. Oke, nggak apa-apa, but tapi be careful, hati-hati next time, lain kali. Nah, ini udah bener nih ya. Ya, good. Nomor 8 dan 9. Oke, ini ada tabel expression, itu ungkapan ya. Jadi kita lihat soal nomor 8, which numbers of expression, nomor yang mana yang menunjukkan show, yang menunjukkan someone's apology, yang menunjukkan permintaan maafan seseorang. Nah, kalau minta maaf berarti isinya tadi sorry ya. Kita lihat di sini yang ada kata sorry berarti nomor 4. Yang ada 4-nya yang nomor 3 dan yang C dan D ya. Tinggal pilih nomor 3 atau 2.
Oke, lihat 3 kurang tepat, berarti tinggal yang nomor 2. Kalian kalau kurang tahu artinya di sini kayak gitu aja caranya. Nah, forgive me ini artinya maafkan aku, jadi termasuk apology juga. Kemudian nomor 9, which numbers of expressions, ungkapan nomor berapa show yang menunjukkan someone's gratitude. Nah, kalau ini apology itu tadi minta maaf, gratitude ini artinya terima kasih. Jadi yang nomor berapa yang menunjukkan terima kasih seseorang atau ungkapan terima kasih seseorang. Oke, tadi yang nomor 2 dan 4 itu yang apology ya, yang minta maaf, berarti hilangkan 2 tidak benar, 2 tidak, B tidak benar, C tidak benar, berarti nomor 3 dan 5. Kita lihat 3, thank you, ya benar, thanks, ini juga gratitude, berarti D. Oke, selanjutnya nomor 10 dan 11. Oh maaf, ini agak kelihatan ya, tapi tak bantu dengan baca. Nah, teks berikut untuk nomor 10 dan 11. Danny has English, nggak kelihatan. Oh, Danny has an English lesson today. Danny pun ada les bahasa Inggris hari ini, tapi he doesn't have a dictionary, tapi dia tidak punya dictionary atau kamus. Lina lends him, Lina meminjami si Danny ini her dictionary, kamusnya. Danny say a thanks to Lina. Danny mengatakan terima kasih kepada Lina. Pertanyaan nomor 10, what does Lina probably say? Apa yang kira-kira Lina katakan to respond Danny's thanks, untuk merespon rasa terima kasih Danny? Kalau ada yang bilang terima kasih, kita jawab apa? Nah, di sini ada you're welcome, sama-sama. Nah, ini udah benar ya. You're welcome, thank you dibalas dengan you're welcome. Seperti sebenarnya ada yang lain, tapi kalau nice to see you itu seperti perkenalan, senang bertemu denganmu artinya, bukan. I'm sorry, malah minta maaf, bukan juga. I'm fine, saya baik-baik saja, bukan juga. Berarti yang tepat adalah A. Oke, nomor 11. Di sini ada potongan kalimat dari teks ini. Lina lends him. Lina meminjami dia her dictionary, kamusnya. Nah, him. What does the underline word refer to? Underline word itu kata yang digarisbawahi, berarti yang him ini yang digarisbawahi. Apa maksudnya ini? What does the underline word refer to? Maksud kata yang digarisbawahi him ini itu maksudnya siapa? Merujuk ke siapa? Nah, ini him ya. Kalau him kan cowok, berarti yang di sini yang cowok adalah, nah di sini kan cuma ada Lina dan Danny, berarti yang cowok pasti Danny. Gitu. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Nomor 12 dan 13. Najwa is in a stationery. Najwa berada di stationery, itu toko alat tulis. Kemudian she wants to buy a pen with blue ink. Dia ingin membeli sebuah pena dengan blue ink atau tinta biru. Kemudian the shop assistant helps Najwa. Shop assistant atau penjaga toko seperti ya, menolong Najwa dengan showing her some kinds of pen, dengan menunjukkan beberapa jenis pen atau pulpen. Pertanyaannya adalah, what does Najwa say? Apa yang dikatakan Najwa to the shop assistant, ke penjaga toko, after getting the pen, setelah mendapatkan pulpennya. Nah, udah dibantu, berarti kita bilang thank you. Yang ada thank you-nya yang mana? Oke, yang A nih ya. Ada thank you di sini. Oke. Selanjutnya nomor 13. Ini ada potongan dari
teks di atas, the shop assistant helps Najwa. Nah, penjaga toko nih. Oke, jadi sentence itu artinya kalimat ya, berarti sentence 3 berarti kalimat ketiga dari ini tadi. Oke, pertanyaannya adalah what is the similar meaning of the underlined word? Lagi-lagi menanyakan kata yang digarisbawahi. Nah, similar artinya mirip. Berarti arti kata yang mirip dengan sub assistant di pilihan ini adalah yang mana? Sub assistant itu sendiri kan asisten toko ya, berarti dia seperti penjaga toko. Nah, ini yang artinya penjaga toko yang mana? Well, kalau the customer kalian pasti paham ya, ini artinya pelanggan, berarti bukan. The buyer dari kata buy itu kan membeli ya, kalau ditambahkan dengan er itu artinya pembeli, jadi bukan juga. Kemudian kalau the owner ini pasti kalian pernah dengar juga, ini artinya pemilik ya, berarti pemilik toko, berarti ini bukan juga. Berarti yang benar adalah tinggal B, the shopkeeper. Keeper dari kata keeper ya, kalau di sepak bola keeper ya, penjaga gawang, berarti shopkeeper ini penjaga toko. Oke, lanjut nomor selanjutnya ada nomor 14 dan 15 di sini. Oke, Gabriel is doing homework with Nancy, her friend. Gabriel sedang mengerjakan homework atau PR-nya dengan Nancy, temannya. Suddenly, tiba-tiba, kata ini lagi muncul ya, tiba-tiba, suddenly, her brother calls her, saudara laki-lakinya calls her, memanggilnya, that she must go, bahwa dia harus pergi. Salah, go home ya, harus pulang maksudnya. Because her mother is sick, karena ibunya sakit. Sick itu sakit. Pertanyaannya, what does Gabriel probably say? Apa yang Gabriel kemungkinan katakan? To leave her friend. Leave itu meninggalkan, berarti untuk meninggalkan temannya Nancy. Berarti kalau meninggalkan dia pamitan, pasti goodbye, see you, seperti itu. Nah, di sini yang mana? Oh, nggak ada pilihan itu ternyata. Di sini cuma ada thank you. Kalau pamitan bilang thank you kurang tepat. Kalau B, I'm sorry Nancy, maaf Nancy, I must be home now. Home kan rumah ya, tapi kalau di sini artinya I must be home now itu aku harus pergi sekarang. Nah, ini tadi kan dia perpamitan, ini kayaknya cocok. Nah, untuk yang C, nice to meet you, itu artinya senang bertemu denganmu. Ini saat perkenalan, jadi bukan. Sedangkan good afternoon itu untuk sapaan, padahal ini untuk berpamitan ya. Oke, nomor 15, what does Nancy probably reply? Oke, apa yang Nancy kemungkinan reply itu seperti kata respons, berarti reply itu jawaban atau respon gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang begini, itu jawabannya kira-kira gimana? Oke, A, alright Gabriel, take care. Baik Gabriel, take care, hati-hati. Nah, ini udah pas ya jawabannya. Kalau yang B, you're welcome, itu jawaban dari thank you. Kalau I don't feel okay itu artinya aku tidak merasa baik-baik saja, kurang tepat. Kalau ini yang bawah kurang kelihatan ya, ini I'm fine, artinya saya baik-baik saja. Ini jawaban dari kata how are you, jadi bukan juga. Oke, nomor selanjutnya ada nomor 16 sampai 19, banyak juga nih. The text is for question number 16 to 19. Teks berikut untuk nomor 16 sampai 19. Oke, this is the first day school. Ini adalah hari pertama sekolah. The teacher asked Reno, guru meminta Reno untuk stand, berdiri in front of the classroom, di depan kelas, to introduce himself, untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Oke, mari kita lihat bagaimana sih Reno memperkenalkan diri. Oke,
Good morning all, selamat pagi semuanya. On this occasion, pada kesempatan ini, I want to introduce myself. Aku ingin memperkenalkan diri saya. Oke, my name is Reno, namaku Reno. I'm the first of the 3 children. Aku adalah first itu artinya pertama ya. Berarti anak pertama dari 3 saudaranya. I was born in Jakarta, lahir di Jakarta di tanggal 14 Juli 90. Now, sekarang I live in Jalan Kebon Waru number 33. Ini berarti tempat tinggal sekarang di Jakarta Selatan. Okay. One of my hobbies is dancing. Salah satu hobiku adalah dancing atau menari. Aku sering do it atau melakukan itu dancing ini setiap Sunday dan Tuesday, setiap hari Senin dan setiap hari Minggu dan Selasa. I want to be a professional dancer. Aku ingin menjadi seorang penari profesional. Selanjutnya, I have 2 siblings. Sibling itu saudara ya, berarti punya 2 saudara who are still studying in elementary school. Elementary itu SD, yang masih belajar di SD. Namanya Nini dan Nina. Oke, they are twins. Ini muncul lagi ya, kayaknya teks yang UTS kemarin juga ada twinnya. Mereka itu kembar. Oke, my father is a teacher. Ayahku seorang guru. And my mother works in the hospital. Ibuku bekerja di hospital atau rumah sakit. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Oke, pertanyaannya nomor 16. Why does, kenapa Reno stand in front of the classroom? Kenapa Reno stand in front of the classroom atau berdiri di depan kelas? Nah, jawabannya yaitu to tell his hobby, untuk memberitahu hobinya. Ini kurang tepat ya. Ini sebenarnya benar, cuma ini adalah sekelumit informasi yang disampaikan hobi, padahal ada informasi lain yang disebutkan. Ini kurang tepat. Untuk B, to introduce himself, untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Nah, ini benar. Di sini ada kata-katanya, untuk introduce himself. Nah, kalau C itu artinya someone, untuk memperkenalkan orang lain. Kalau D, to tell the teacher's identity, untuk memberitahu identitas guru. Nomor 17, pertanyaannya, how many times, berapa kali does Reno do his hobby? Berapa kali Reno do itu mengerjakan his hobby, mengerjakan hobinya. Oke, kita lihat di sini. Oke, one of my hobbies is dancing. Hobinya dancing. Nah, ini jawabannya. Saya sering do it, mengerjakannya setiap Sunday dan Tuesday, setiap Minggu dan Selasa, berarti 2 kali ya. Nah, ini kok nggak ada yang ada kata 2 ya. Nah, kita lihat di sini, once a day artinya sekali dalam sehari. Salah ya, ini seharusnya salah ini pokoknya. Kemudian yang B, twice a day, 2 kali sehari. Nah, kalau twice a week baru benar nih, 2 kali seminggu. Nah, ini benar, 2 kali seminggu. Oke, nomor 18. What does the third paragraph tell us about? Nah, ini ya, ini materi tanggalnya. What does the third paragraph tell us about? Nah, third paragraph itu paragraf ketiga. Ini tentang apa? Tell us about, memberitahu kita tentang apa? Oke, paragraf ketiga berarti ini ya. Oke, di sini dia mulai memberitahu kalau dia punya saudaranya kembar, kemudian ada ayahnya sebagai teacher, terus ibunya bekerja di
hospital ya, atau rumah sakit. Nah, ini berarti tentang keluarganya. Nah, yang ada kata keluarga yang mana? Nah, yang ini ya. Nah, kalau ada tanda koma di atas ini ya, ini diartiin menjadi Rena's family itu keluarganya Reno. Kalau Rena's friends berarti teman-temannya Reno. Nah, kalau Rena's hobby berarti hobinya Reno. Rena's age artinya umurnya Reno, begitu. Jadi kalau ada ada koma di atas kemudian ada S, itu artinya kepunyaan, begitu. Oke, nomor 19, they are twins. Nah, paragraf ketiga, mereka itu kembar. Nah, what does the underline word refer to? Nah, ini cari arti atau meaning dari kata yang digarisbawahi. Nah, refer to merujuk ke mana? They itu yang kalau di sini itu yang twin berarti Nini dan Nina. Nah, jawabannya adalah, nah ini dia. Sorry ya yang B dan D nggak kelihatan, tapi jawaban yang benar kelihatan. Nomor selanjutnya yaitu nomor 20 sampai 22. Oke, the text is for question nomor 20 sampai 22. Oke, kita baca sama-sama. Jenny is a new student. Jenny itu siswa baru. New artinya baru. She introduced herself. Dia memperkenalkan dirinya in front of the classroom, di depan kelas. Oke, hello, my name is Jenny. Namaku Jenny. I'm a new student here. Saya siswa baru di sini. I live in Sleman, Yogyakarta. Saya dari Yogyakarta. Saya tinggal di Sleman, Yogyakarta with my grandparents. Dengan grandparents itu nenek kakek ya. My parents live in Jakarta. Nah, sedangkan orang tuanya tinggal di Jakarta. I like singing, dancing, and cooking. Berarti si Jenny ini suka menyanyi, menari, sama cooking, masak. My favorite color is blue. Nah, kesukaan warnanya adalah biru. My favorite food, sedangkan makanan kesukaannya itu meatball, bakso ya. It's nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Pertanyaan nomor 20, Jenny's hobbies. Nah, ini koma di atas tambah S, berarti ini dibaca hobinya Jenny. Nah, titik-titik adalah singing, dancing, and cooking. Nah, ini diminta mengisi dengan to be. Oke, di sini karena ada S, berarti harus pakai to be. Ya, benar, yang are. Oke. Kalau is, ketika di sini nggak ada S ya. Oke, selanjutnya meatball is titik-titik favorite food. Bakso adalah favorite food, atau berarti di sini diisi dengan kepemilikan. Bakso adalah makanan kesukaannya dia. Nah, dia kan di sini perempuan ya. Berarti di sini yang merujuk ke perempuan adalah kepemilikannya her. Gitu. Kalau his untuk laki-laki. Nomor 22, does Jenny live together with her parents? Apakah Jenny tinggal bersama dengan orang tuanya? Nah, tadi dia tinggal di Sleman dengan kakek neneknya, berarti enggak. Berarti kita cari yang ada kata no. Yang ada kata no, nah yang ini. Selanjutnya nomor 23. Nah, teks berikut nomor 23. Ada nama, tanggal lahir, kemudian hari dan jam lahir, age, umur. Pertanyaannya, when was Muhammad Asyam born? Kapan born itu lahir ya? Kapan lahirnya? Ini 25 ya, November. Yang 25 yang mana? 25th. Ini ya.
25, bukan 25 tapi 5. Nah, bagi yang masih bingung tentang video cara membaca tanggal ini, silahkan klik tautan di sini ya untuk mempelajari bagaimana pembacaan tanggal atau angka dalam tanggal ya. Oke, selanjutnya yaitu nomor 24. Nah, ini ada silsilah keluarga. Oke, look at the family tree below. Lihatlah di silsilah keluarga berikut to answer question number 24 and 25. Untuk menjawab nomor 24 dan 25. Oke, langsung saja nomor 24 soalnya. How many grandchildren? Berapa banyak grandchildren? Apa itu grandchildren? Do May and Bob have? Yang May dan Bob punya. Nah, May di sini, Bob. Nah, ini pasti kakek neneknya ini ya. Nah, grandchildren itu cucu ya. Berarti berapa banyak cucu yang May dan Bob ini punya? Nah, kalau cucu itu berarti ini anaknya May Bob, kemudian ini juga anaknya, kemudian ini anaknya. Nah, ini berarti cucunya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bahasa Inggrisnya 6? Ya, benar, 6. Oke, selanjutnya nomor 25. What is the relationship? Relationship itu hubungan between di antara Cat dan Sam. Mana Cat dan Sam? Nah, ini Cat dan Sam. Kalau Cat berarti bibinya Sam. Berarti kita lihat jawaban A. Cat is Sam's mother. Cat adalah ibunya Sam. Bukan ya? Ibunya itu ini. Siapa ini nggak kelihatan. Kemudian B. Sam is Cat's cousin. Sam itu sepupunya Cat. Bukan sepupu ya. Bukan. Kemudian yang C. Sam is Cat's daughter. Sam adalah daughter itu anak perempuan. Anak perempuannya Cat. Bukan juga. Kalau D. Cat is Sam's aunt. Cat adalah bibinya Sam. Nah, ini baru benar ya. Nah, oke. Untuk pembahasan pas sampai di sini dulu ya, setengah saja dulu karena pasti kalian capek mendengarkan selama ini malah lebih dari 30 menit. Oke, makanya untuk pembahasan nomor 26 sampai 50 kita akan tayangkan di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.